Baik, perkenalkan saya Romega. Saya akan membahas tentang instalasi jaringan komputer, di mana pembahasan itu tersebut ialah OSI layer dan TCP IP. OSI layer. OSI atau Operasi Sistem Internet Connection adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. OSI juga mempunyai industri yang menggunakan model berlapis untuk menggambarkan protokol kompleks komunikasi jaringan. OSI layer juga mempunyai manfaatnya. Yang pertama, membantu dalam desain protokol, memupuk persaingan, perubahan dalam satu lapisan tidak memengaruhi, dan yang terakhir adalah lapisan lainnya menyediakan bahasa yang sama. Nah, selanjutnya, OSI model. OSI model dibagi dua. Ada data, ada layer. Nah, data tersebut ada tiga. Application, presentation, dan session. Kemudian di data tersebut ada segmen. Layernya transport. Kemudian paket, layernya network. Frames, layernya data link. Bits, layernya physical. Selanjutnya, ini penjelasan dari 7 layer OSI. Application layer. Layer di mana terjadi interaksi antar muka end dan user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan yang melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan research jaringan. Kedua, presentation layer, di mana mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Dan yang ketiga, session layer. Session layer ini juga bagaimana kita membuat koneksi yang dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan secara message. Keempat, transport layer. Pemecahan data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut pada paket sehingga dapat disusun kembali. Kelima, network layer, di mana network tersebut akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi API, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Keenam, data link layer, di mana digunakan untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Dan yang terakhir adalah physical layer. Physical layer ini juga bekerja dengan mendefinisikan media transmit jaringan, metode penisialan, sinkronisasi bit-bit, serta arsitektur jaringan. Misalnya, contohnya itu Ethernet, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, OSI layer juga mempunyai protokol dan reference models. Yang pertama, model protokol yang bisa menyediakan model yang sangat cocok dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Nah, misalnya itu ada TCP/IP model. Kedua, referensi yang menyediakan referensi umum untuk menjaga konsistensi dalam semua jenis protokol dan lain jaringan. Misalnya, model OSI itu seperti OSI layer yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya kita pembahasan dari TCP/IP model. Nah, model TCP/IP mendefinisikan 4 fungsi komunikasi yang dijalankan protokol. Selanjutnya, model TCP atau IP adalah model protokol karena menjelaskan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP atau IP tersebut.
Nah, ini ada 4 TCP/IP model. Ada application, transport, internet, network access. Application itu adalah mempresentasikan data kepada pengguna ditambah dengan encoding dengan kontrol dialog. Itu application. Kemudian transport. Nah, transport ini mendukung komunikasi antara terbagi dari berbagai jaringan ke jaringan komputer yang lainnya. Internet. Nah, internet ini juga menentukan jalur terbaik melalui pekerjaan atau jaringan-jaringan komputer tersebut. Dan yang terakhir adalah network access. Nah, network access ini itu mengontrol perangkat keras dari berbagai media, semisalnya media massa, media cetak, media informasi, yang bisa membentuk jaringan-jaringan komputer dan bisa berjalan. Nah, TCP/IP model mempunyai komunikasi proses atau proses komunikasi. Model TCP atau IP menjelaskan fungsional protokol yang menyusun rangkaian protokol TCP atau IP. Protokol ini bisa diimplementasikan pada host pengirim dan penerima dari komputer tersebut yang berinteraksi untuk menyediakan pengiriman aplikasi secara end-to-end melalui jaringan. Berikut ini gambar di mana TCP/IP model dengan TCP/IP model juga dia mengirim atau menerima berinteraksi untuk menyediakan pengiriman aplikasi secara end-to-end melalui jaringan tersebut. Kemudian TCP/IP model komunikasi proses atau proses komunikasi. Ada 3 bagian dari komunikasi proses. Yang pertama, protokol data unit. Nah, protokol data unit ini istilah umumnya untuk data di setiap level, setiap lapisan yang menambahkan informasi kontrol di setiap langkah. Protokol data unit juga mempunyai PDU yang tiapnya berbeda-beda pada setiap layer. Contohnya seperti data, segmen, paket, frame, atau bits. Dan yang kedua, enkapsulasi. Nah, proses menambahkan informasi kontrol saat melewati model-model yang berlapis pada jaringan tersebut. Dan yang ketiga, dekapsulasi adalah proses menghilangkan informasi tambahan dan hanya dapat mengirim data aplikasi asli ke lapisan aplikasi tujuan. Nah, ini berikut dari komunikasi proses. Salah satu gambar dari komunikasi proses. Baik, sekian dari pembahasan OSI layer dan TCP/IP model. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.